Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya sebelum saya membahas untuk analisa teknikal untuk XAU USD, di sini saya akan menyampaikan untuk informasi ya, yaitu jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini di sesi Amerika seperti apa dan kondisinya. Langsung aja kita bahas. Saya menggunakan forexfactory.com. Check it out. Untuk data ekonomi ya yang malam ini akan rilis, yaitu yang pertama pukul 19.30 ya. Di sini ada high impact. Seperti biasanya ada unemployment claim. Ini akan rilis setiap minggu ya. Setiap minggu pasti akan rilis. Jadi klaim pengangguran ini atau unemployment claim ini adalah permohonan yang diajukan oleh individu yang kehilangan pekerjaan mereka dan ingin menerima manfaat pengangguran dari pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab. Ini adalah proses formal di mana seseorang yang menganggur dapat mengajukan permohonan untuk menerima kompensasi atau tunjangan pengangguran berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku di negara tersebut. Artinya orang nganggur di sana kan dapat ini ya, tunjangan atau dapat ya setidaknya dijamin lah oleh pemerintah. Maka di sini ketika unemployment claim-nya tinggi, ada peningkatan banyaknya orang yang mengklaim pengangguran, di situ menandakan ekonominya di negara tersebut kurang bagus. Intinya di situ, jadi berpengaruh terhadap indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan kalau kita lihat dari datanya, di sini ada previous sebesar 220.000 ya. Ini data minggu kemarin dan diprediksikan forecastnya 224.000. Artinya ada kenaikan sebesar 4.000 orang yang melakukan klaim pengangguran. Jadi ada peningkatan 4.000, itu menandakan kondisi ekonomi negara tersebut masih kurang bagus. Jadi berpengaruh terhadap indeks dolar akan terjadi pelemahan. Itu gambarannya. Kemudian ada Pilfed Manufacturing Index ya. Ini manufaktur indeksnya juga ada penurunan dari previousnya adalah 12% menjadi ekspektasinya minus 1,1%. Dan jika mana ini sesuai dengan aktualnya ya, sesuai dengan forecast, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan tentunya jika mana data ini 19.30 menandakan negatif terhadap indeks dolar, tentunya XAU USD akan kembali lagi naik. Tapi saya sih gambarannya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di analisa pagi tadi ya. Karena sudah ada perubahan, tentunya kenaikan hanya sebatas koreksi ya, atau retest menuju ke level minimal 50%. Nanti kita akan cek. Oke. Selanjutnya yang akan rilis ya, di sini ada Exciting Home Sales ya pukul 21.00. Di sini Exciting Home Sales sendiri middle impact ya untuk pengaruhnya. Cuman untuk informasinya buat teman-teman, Exciting Home Sales ini adalah jumlah penjualan rumah ya yang telah atau pernah dihuni sebelumnya. Jadi apa ya istilahnya, yang difokuskan adalah kenaikan harga umum barang dan jasa yang ada di pasar. Jadi tidak ada korelasi. Artinya gini, jadi Exciting Home Sales ini sebenarnya kalau dihubungkan dengan inflasi tidak ada ya, tidak terlalu besar. Jadi ketika harga rumah ini naik dan positifnya angka di atas forecast ya, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Makanya kalau kita perhatikan previousnya 4,07 dan forecastnya 4,1. Jadi sudah ada kenaikan ya untuk prediksinya. Jadi aktualnya jika mana sesuai dengan forecast, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan kembali. Jadi kalau kita perhatikan ya dari newsnya ini 19.30 itu kecenderungan indeks dolar melemah ya. Artinya pasti ada bearish untuk koreksi ya. Kemudian pukul 21.00 Exciting Home Sales menunjukkan positif terhadap indeks dolar prediksinya. Jadi dia bergerak naik kembali. Jadi retest, koreksi dan melanjutkan kenaikan. Ini secara news ya, secara berita. Tapi selebihnya nanti kita akan lihat hasil aktualnya apakah sesuai dengan forecast atau tidak.
Oke, nanti insya Allah saya akan update hasilnya seperti biasanya di grup Telegram ya, ZF Brotherhood. Silakan, link ada di deskripsi buat teman-teman yang belum mengikutin, silakan diikutin, link ada di deskripsi, di staf video sudah dicantumkan. Oke, sekarang kita akan mulai untuk menganalisa teknikal di time frame 4 jam ya, seperti apa kondisinya saat ini. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk XAUUSD secara teknikal di time frame 4 jam ini merupakan penerusan daripada pergerakan bearish ya yang terjadi, karena ada perubahan bearish di time frame 1 jam dan 4 jamnya memang masih turun. Ada konfirmasi kuat adanya bearish engulfing, dan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tadi memang sempat terjadi retest ya atau koreksi sampai level 1930.41, dengan harapan kita tadi bisa masuk kepada zona pantau di 1938.23. Ternyata sampai dengan sesi Eropa dari pukul 12 siang sampai jam 16.00 di sini ditutup di candle bearish impulsif dan tentunya memakan daripada candle warna hijau. Artinya di sini ada continuation penurunan ya, ada drop base drop. Oke, itu gambaran yang pertama. Dan zona pantau di level 1927.85 ini tidak menunjukkan breakout di atas level tersebut, makanya dia bergerak turun berlanjut. Tentunya di sini kalau saya untuk zona buy ya, ini saya hapus dulu karena tidak menjadikan acuan berikutnya ya. Saya geser dulu karena kalau kita fokus ke level tersebut, maka kita bisa katakan di situ akan membentuk plan untuk counter trend ya, dan jaraknya saat ini secara range pergerakannya itu terlalu pendek. Nah, di kisaran 7,73 dolar per troy ounce. Jadi kalau nantinya dari sesi Amerika terjadi penguatan indeks dolar gitu contohnya, dan XAUUSD kembali lagi melemah, ini bisa bergerak kalau di range 15 dolar aja sampai dengan target penurunan di level ini nih 1913 ya, sampai dengan area base ya di posisi ini 1907 itu bisa terjadi, karena menuju area ini hanya sebatas 22 dolar per troy ounce, padahal rata-rata per hari pergerakan XAUUSD normalnya ya, jika mana volatilnya yang cukup bagus itu bisa menunjukkan aktivitas bisa 20 sampai dengan 30 dolar per troy ounce. Tapi ya tentunya menurut saya dengan sudah ada gambaran jelas mengenai progres si Jeremy Powell akan mengambil keputusan menaikkan suku bunga kembali ya 25 basis point di akhir tahun 2023 ini, tentunya mereka istilah investor sudah jelas ya kondisi arah pergerakan ekonominya seperti apa. Itu sih gambarannya. Jadi menurut saya ini masih melanjutkan penurunan. Untuk harapan saya untuk bisa sell, saya tunggu dulu ya. Nanti kita akan coba cek di time frame 1 jam. Sekarang kita lihat dulu untuk time frame 1 jamnya. Karena ini tekanan sellernya sangat kuat. Oke, di sini sebentar. Ini ada area yang perlu saya tandain ya. Ini ada area yang perlu saya tandain di posisi ini. Ya, di 1927.90 di time frame 4 jam ini. Artinya posisi tersebut jika mana di breakout ya seperti ini, kembali lagi gitu ya, 4 jamnya dia ternyata ngebreak 1927.90 impulsif bullish contohnya seperti ini ya, close di atas level tersebut, maka masih memungkinkan harga akan bullish untuk koreksi ya, atau koreksi menuju level minimal 1938 bisa ke sini. Oke ya, karena kita tadi lihat kan untuk newsnya itu masih memungkinkan 1930 ya, jika mana sesuai dengan forecast kan indeks dolarnya melemah, maka dorongan bias momentum untuk XAUUSD bisa terjadi. Nah itu tanda aja posisinya di 1927.90, tandain area ini ketika pergerakannya masih impulsif, close di atas level tersebut masih memungkinkan menuju ke area sini. Oke, itu sih. Tapi kalau itu tidak terjadi ya tentunya market akan bergerak sesuai dengan arah trennya yaitu bearish ya, masih memungkinkan akan terjadi penurunan berlanjut. Itu gambarannya. Jadi maka dari sini wajib dipantau 1927.90 ya untuk level terdekatnya. Oke?
Itu gambarannya. Dan sekarang coba saya akan sebentar. Oke, saya tandain dulu yang di level ini. Ini menjadikan level resisten kunci yang menunjukkan aktivitas seller momentum. Kita akan lihat di time frame 1 jam. Kita lihat dulu untuk time frame 1 jam. Apa ada yang bisa kita dapatkan ya di posisi ini. Oke, ya memang sih di sini ada order block ya. Ada order block, kemudian ada imbalance. Sebenarnya ini cukup bagus dijadikan acuan ya. Cuman nanti pantau aja karena gini loh. Karena jarak pergerakan range-nya ini kan terlalu pendek ya. Terlalu pendek, nanti dikhawatirkan dengan range yang terlalu pendek di order block time frame 1 jam ini memungkinkan akan terjadinya pergerakan impulsif berlanjut gitu. Soalnya kalau kita hitung range-nya di sini hanya sebatas 10 ya, 10 sampai dengan $13 per troy ounce. Tentunya gini, boleh untuk di sini jadikan zona buy ya, tapi betul-betul pastikan kalau volatile-nya nanti ketika rilis news tidak volatile, bisa cek di time frame 15 menit. Tapi kalau sangat volatile, kalau sangat volatile bisa cek di 15 menit itu maksud saya. Tapi kalau tidak terlalu volatile bisa cek di 1 jam. Jadi kalau ada single pattern, double pattern di area ini ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup bisa buy. Tapi minimal jika mana ini pergerakannya impulsif ya, minimal karena ini counter trend ya mendekati level area inilah ya, minimal di kisaran di sini 1932 30 masih oke untuk dijadikan acuan buy untuk counter trend di sini. Tapi ya itu harus betul-betul ada konfirmasi yang jelas ya. Kalau tidak ada jangan dipaksain. Oke, ini menjadikan zona buy untuk counter trend ya, untuk counter trend ya, catatannya di situ. Tapi kalau marketnya bergeraknya masih impulsif ya, impulsif itu contohnya dia bergerak sangat fluktuasi dan besar impulsif pergerakannya dan bergerak sangat tinggi, break dan close sampai dengan seperti ini posisinya ya, candlenya panjang, bodinya. Nah di sini hati-hati, makanya jangan pasang limit ya, pantau aja. Jika mana tidak siap untuk memantau posisi tersebut ya lebih baik jangan gunakan limit, sangat beresiko. Oke, jadi kalau seperti ini maka dorongan sellernya sangat kuat. Maka saya katakan tadi bisa menuju ke area yang lebih rendah, minimal menguji level psikologinya. Karena area yang di posisi ini ya, yang di bawah ini adalah level kunci untuk jika mana area 1900.87 terjadi breakout, maka di sini dan close di bawah ini ya, maka di sini akan terjadi breakout structure. Jadi akan menunjukkan aktivitas sellernya makin kuat. Oke, itu gambarannya. Jadi pantau di beberapa area zona pantau. Ya syukur-syukur kalau memang market masih ada kecenderungan bullish untuk koreksi. Yang pertama ada zona pantau di 50%, 1938.23 ya, itu bisa jadikan acuan. Dan ya setidaknya di area situ ya, menurut saya sih posisinya yang sangat memungkinkan gitu, atau mendekati level-level di sini nih ya, di area ini nih. Nah di area ini kan ada imbalance juga sebenarnya ya. Nah ini ada imbalance juga, pantau lah di area sini nanti ya. Ini kalau terjadi kenaikan ya berkisaran 1933 lah ya, poin sekian sampai 1939 bisa dijadikan acuan untuk zona sell di area sini. Nah, di sini nih. Sangat memungkinkan bisa. Ya, tentunya sama, harus betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in down. Secara keseluruhan saya masih melihat untuk XAUUSD sudah ada perubahan ya, yaitu trennya menjadi tren bearish. Tapi ya tentunya membutuhkan konfirmasi yang cukup kuat untuk menunjukkan aktivitas seller itu kembali lagi melemah. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk sore hari ini. Silakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan ya bagikan informasi ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.